ini gambar rangkaian yang kita gunakan. Yang pertama, kaki ground LED atau lampu 1 dan lampu 2 kita sambung ke ground pada Arduino. Kemudian kaki positif lampu 1 kita sambung ke pin 2 pada Arduino, dan kaki positif pada lampu 2 kita sambung ke pin 3 pada Arduino. Kemudian untuk sensor gasnya VCC kita sambung pada VCC Arduino yaitu 5 volt. Ground kita sambungkan ke ground pada Arduino. Kemudian ini A0 kita sambungkan ke A0 karena kita menggunakan A0 pada Arduino. Ini adalah program Arduino yang kita gunakan pada pendeteksi kebocoran gas dan kontrol lampu. Yang pertama ada nilai sensor, kemudian lampu 1 kita gunakan pada pin 2 Arduino, kemudian ada lampu 2 kita gunakan pin 3 pada Arduino, kemudian ada void setup. Void setup di sini kita gunakan sebagai untuk menentukan input atau output atau serial berapa yang kita gunakan. Di sini pin mode kita pada lampu 1 sebagai output, pin mode pada lampu 2 kita gunakan sebagai output, kemudian kita menggunakan serial 9600. Selanjutnya pada void loop. Void loop adalah pemanggilan program secara berulang-ulang, yang artinya program yang ada pada void loop itu akan bekerja secara berulang-ulang. Jadi di sini apabila pada program DLP mengirimkan I, maka lampu 1 dan lampu 2 akan menyala. Sedangkan apabila dari program DLP mengirimkan M, maka lampu 1 dan lampu 2 akan low atau mati. Itu adalah untuk kontrol lampunya. Kemudian pada in nilai sensor sama dengan analog read. Jadi nilai sensor itu menggunakan analog read A0 yang kemudian akan ditampilkan di serial print yang kita gunakan tadi yaitu 9600 dengan delay 200. Selanjutnya kita upload langsung programnya. Oke, dan uploading. Kemudian kita coba cek menggunakan serial monitor. Ya, terdapat angka keluar. Jadi ini kita bisa nyatakan bahwa program yang kita buat itu sudah benar. Iya, ini adalah tampilan program dari DLP7 yang telah saya buat. Di sini saya menggunakan beberapa tools yang ada pada DLP7 dari button, label, edit 1, 2, 3, 4 dan lain-lain. Selanjutnya saya langsung menjelaskan programnya ya. Yang pertama di sini ada apabila button 1 ditekan, maka kompon 1 akan connect. Setelah itu pada edit 1, form 1, group block 1, label 2 dan label 3 akan muncul warna. Kemudian apabila pada tombol 2 ditekan, maka kompon 1 akan false atau stop. Jadi program yang telah dijalankan nanti akan berhenti. Kemudian apabila button 3 ditekan, maka aplikasi terminate atau kembali keluar, close. Apabila button 4 ditekan,
maka digunakan sebagai untuk mengatur komport yang digunakan. Komport sendiri adalah suatu library yang digunakan untuk menghubungkan DLP7 dengan Arduino. Apabila tidak terdapat komport, maka tidak akan bisa. Setelah itu pada timer 1 di sini digunakan untuk menampilkan tanggal dan waktu. Kemudian pada button 5 ditekan, maka komport 1 atau dari DLP akan mengirimkan I pada Arduino, dan Arduino akan membaca sehingga lampu akan menyala, dan juga step 1 dan step 2 akan berwarna kuning. Selanjutnya apabila tombol 6 ditekan, maka dari DLP7 akan mengirimkan M pada Arduino yang akan membuat lampu padam, sehingga pada step 1 dan step 2 akan berwarna putih, dan pada edit tempat nanti ada tulisannya lampu padam. Setelah itu kita masuk ke ini, data masuk titik 2 string adalah untuk menampilkan data sensor gas. String di sini adalah data nilai atau data angka. Nanti akan tertampil pada edit 1. Data masuk ada berapa, seperti itu. Kemudian pada timer 3 di sini digunakan untuk menampilkan tulisan berkedip-kedip yang ada di bawah. Pada timer 2 ini akan menampilkan tulisan berkedip-kedip yang ada di atas. Setelah itu pada timer 4 digunakan untuk menampilkan lama dan minggu. Oke, selanjutnya kita run saja programnya. Ini adalah hasil tampilan awal dari program DLP yang saya buat. Di sini ada kontrol, terus ada kontrol lampu ruangan, ada data time. Ini menampilkan data pada hari ini. Terus nanti ada kondisi lampu ruangan. Di sini ada tulisannya Teknik Elektronik Universitas Muria Kudus. Ini ada kontrol lampu dan monitoring kebocoran gas. Di sini ada nama dan NIM saya. Sebelum kita start, kita harus setting port yang kita gunakan terlebih dahulu. Kita menggunakan port 5 pada Arduino. Setelah itu kita klik OK, lalu kita start untuk menjalankan program. Di sini sensor gas mulai membaca. Di sini saya mempunyai satu buah korek api. Kita gunakan gasnya untuk mengetahui tingkat kebocoran gas pada suatu ruangan ya. Kita coba ya, langsung naik di atas dari 600. Atas dari 600. Apabila data dari tingkat kebocoran gas ini lebih dari 600, maka bisa dikatakan bahwa ruangan tersebut sudah ada kebocoran gas dan sangat berbahaya sekali. Kemudian di sini adalah kontrol lampu. Kita coba untuk nyalakan lampu, maka LED akan nyala, dan ini step 1 dan step 2 ikut nyala, serta kondisi lampu ruangan akan menyatakan lampu nyala. Ketika kita matikan, maka lampu 1, lampu 2 akan mati, dan kondisi lampu ruangan juga akan mati. Terus kita stop.
secara otomatis maka akan stop semuanya. Cukup sekian dari program project teknik antarmuka kali ini. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.